again. It's a rich thing. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahman. Hari ini kita akan mereview mobil Honda Jazz tipe S tahun 2010. Saksikan ya. Perbedaan paling mendasar untuk bagian depan di generasi kedua ini terletak di bagian headlamp yang lebih menyatu dengan kap mobil, sehingga bentuk lebih aerodinamis di bagian depan. Tapi sayangnya di tipe S ini belum dilengkapi lampu fog lamp. Untuk ukuran bannya menggunakan 175/65 dengan pelak ring 15. Di bagian depan samping ada tambahan lampu sen kecil. Tetapi di spionnya tidak ada tambahan sen lampu. Desain di bagian belakang memang tidak terlalu banyak berubah, kecuali lampu bagian belakang yang semakin modern dan tidak terlalu kotak seperti versi sebelumnya. Highlight di bagian belakang ini adalah bagian rear spoiler yang menguatkan kesan sporty dari mobil ini. Akan tetapi, mobil ini belum dilengkapi dengan spoiler, ini adalah tambahan ya, kecuali tipe RS. Ruang bagasi dari Honda Jazz 2010 luasnya cukup standar dan masih bisa digunakan untuk membawa beberapa koper untuk ukuran yang tidak terlalu besar. Namun jika membutuhkan ruang yang lebih besar, Anda bisa melipat kursi pada bagian belakang. Honda Jazz tahun 2010 ini ada dua pilihan transmisi. Untuk mobil yang kita review ini menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan. Untuk bagian setir mobil, Honda berusaha membuat mobil ini terlihat lebih mewah dengan menggunakan asen chrome di bagian tengah. Selain itu, fitur klik steering dan teleskopik untuk memudahkan dalam berkendara dan memberi kenyamanan bagi si pengemudi. Untuk tampilan speedometer, desainnya cukup sporty dan modern, sehingga walaupun tahun 2010 tidak kalah dengan mobil-mobil keluaran sekarang. Mobil ini udah dilengkapi fitur pengereman ABS, tapi sayangnya belum dilengkapi fitur airbag. So, jadi harus hati-hati dalam berkendara ya. Untuk fitur lainnya, mobil ini sudah dilengkapi spion elektrik. Namun karena tipe S belum dilengkapi dengan retractable spion. Pengaturan power window dan central lock terletak di bagian door trim sebelah kanan pengemudi. Dan tampilan door trim di setiap pintu cukup keren dan sangat bagus. Bagian dashboard dibuat sedikit lebih bertingkat dibanding dengan versi sebelumnya. Walaupun tidak terlalu signifikan, layout pengaturan AC dibuat dengan menggunakan skema bertingkat yang membuat pengaturan menjadi lebih mudah. Yang saya suka dari mobil ini, di pengaturan AC-nya juga terdapat penghangat suhu dalam kabin, sehingga menambah kenyamanan dalam berkendara.
Untuk head unitnya memang udah diganti oleh si ownernya karena ingin menambahkan fitur kamera parkir. Untuk audio standarnya belum menggunakan layar sentuh. Di sebelah kiri ada dua laci tempat penyimpanan barang, serta banyaknya fitur untuk menaruh botol minuman di sisi kanan dan kiri, sehingga pengendara dan penumpang lainnya lebih nyaman dalam berkendara di mobil ini. Ruang kabin Honda Jazz generasi kedua ini memang didesain lebih lega dibandingkan dengan versi terdahulunya, sehingga bisa memberikan ruang yang lebih nyaman bagi penumpang di bagian baris kedua. Walaupun sebenarnya tidak terlalu signifikan karena Honda Jazz tetaplah sebuah hatchback yang didesain mungil untuk mobilitas dalam kota. Untuk harga pasaran di kota Medan, mobil ini dibanderol dengan harga 100 hingga 120 juta rupiah. Sangat terjangkau ya. Mobil ini menggunakan mesin Honda 1500 cc SOHC 4 silinder dengan 16 katup iVTEC. Tenaga maksimal yang dihasilkan oleh mesin ini adalah sebesar 120 PS pada putaran 6000 rpm dan mampu menghasilkan torsi maksimal sebesar 145 Nm pada putaran mesin 4800 rpm. Pada bagian suspensi menggunakan MaxxPerson strut di bagian depan dan HCV torsion beam di bagian belakang. Mobil Jazz keluaran tahun ini memiliki tenaga yang cukup responsif dan sangat besar, sehingga untuk Anda yang mencari adrenalin sangat cocok untuk menggunakan mobil ini. Bila dilihat dari bagian samping, bentuk mobil ini cukup cantik dengan desain yang sangat aerodinamis. Bagian rear spoiler di belakang membuat mobil ini juga semakin terlihat sporty dan cocok digunakan oleh orang-orang yang senang dengan kecepatan. Jadi kalau kita bilang memang Honda Jazz ini ground clearance-nya cukup rendah. Jadi kalau ada jalan yang berlubang cukup dalam, memang kita harus berhati-hati dalam mengendari supaya tidak mentok. Tapi dengan ground clearance yang sangat rendah, mobil ini cukup nyaman dan stabil di jalan. Kembali lagi pilihannya ke Anda ya. Baik, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kalian ingin yang dipertanyakan, isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum. Salam otomotif. It's not a game, it's a rich thing.